Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membawa tema perencanaan proyek sistem perpustakaan digital. Saya Nadine Kaila Yulinar dengan NIM 241220024. Saya Anggun Elvia dengan NIM 241220034. Latar belakang, pengelolaan perpustakaan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan proses pencarian buku, pencatatan transaksi, dan pelaporan menjadi kurang efisien serta berisiko terjadi kesalahan. Selain itu, pengguna membutuhkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, dirancang sistem perpustakaan digital sebagai solusi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan perpustakaan dalam satu platform berbasis teknologi informasi melalui penerapan konsep manajemen proyek TI. Di sini ada tujuan, yaitu membangun sistem perpustakaan digital, mempermudah pencarian dan peminjaman buku, membantu admin mengelola data perpustakaan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menyusun dokumen perencanaan proyek sebagai acuan pengembangan. Lalu ada ruang lingkup atau scope. Yang pertama termasuk dalam ruang lingkup. Ada modul anggota yang isinya registrasi, login, pencarian, peminjaman, reservasi, perpanjangan, riwayat, dan ulasan buku. Lalu ada modul admin yang isinya pengelolaan buku, anggota, peminjaman, pengembalian, denda, dan laporan. Ada modul notifikasi, pengingat pengembalian dan status reservasi, serta perancangan sistem meliputi use case diagram, activity diagram, dan mockup. Yang kedua, tidak termasuk dalam ruang lingkup. Ada integrasi dengan sistem akademik kampus, lalu pembayaran denda secara online atau payment gateway, ada pengembangan aplikasi mobile natif, dan implementasi atau coding aplikasi secara penuh. Selanjutnya ada work breakdown struktur, yaitu ada inisiasi proyek, perencanaan proyek, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi dan penutupan. Selanjutnya ada jadwal proyek. Di minggu pertama, inisiasi proyek, minggu kedua dan minggu ketiga, perencanaan proyek, minggu keempat dan minggu kelima, serta minggu keenam, perencanaan sistem, lalu minggu ketujuh hingga 9, pengembangan sistem, minggu ke-10, 11, pengujian sistem, serta di minggu 12 ada implementasi dan penutupan. Proyek direncanakan berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari tahap inisiasi hingga evaluasi akhir. Lalu ada estimasi biaya proyek dibagi menjadi 3. A. Biaya sumber daya manusia, B. Perangkat lunak dan infrastruktur, C. Operasional dan pendukung. Jadi total estimasi biaya Rp19.250.000. Lalu ada analisis resiko. Yang pertama, keterlambatan pengumpulan data buku dari pihak perpustakaan mitra. Mitigasinya menjadwalkan pengumpulan data lebih awal dan koordinasi rutin dengan pihak perpustakaan. Yang kedua, perubahan kebutuhan di tengah proyek. Mitigasinya menetapkan ruang lingkup yang jelas di awal dan menerapkan mekanisme change request. Lalu yang ketiga, anggota tim sakit atau berhalangan. Mitigasinya pembagian tugas cadangan dan dokumentasi progres pekerjaan secara berkala. Yang keempat itu ada kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi anggota perpustakaan. Mitigasinya enkripsi data, penerapan kontrol akses berbasis peran, dan backup rutin. Yang kelima ada server atau hosting mengalami downtime. Mitigasinya memilih penyedia hosting terpercaya dan melakukan backup data berkala. Yang keenam, keterbatasan anggaran proyek. Mitigasinya menyusun anggaran cadangan sebesar 10% dari total biaya. Yang ketujuh, resistensi pengguna terhadap sistem baru. Mitigasinya pelatihan dan sosialisasi sistem sebelum implementasi dilakukan. Struktur tim proyek, Anggun Elvia sebagai project manager serta sistem analis. Lalu Nadine Kaila Yulinar berperan sebagai UI UX designer atau programmer atau developer. Karena proyek dikerjakan oleh 2 orang, setiap anggota merangkap lebih dari 1 peran agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif. Lalu ada perancangan sistem atau diagram UML. Penggunanya anggota, fiturnya ada login, registrasi akun, mencari katalog buku, reservasi buku, meminjam buku, memperpanjang pinjaman, memberi ulasan buku, melihat riwayat pinjam. Pustakawan atau admin, fiturnya ada kelola data buku, kelola data anggota, verifikasi peminjaman, kelola pengambilan, kelola denda, kelola notifikasi.
Lalu ada kepala perpustakaan, fiturnya yaitu membuat laporan. Lalu ada perancangan sistem, yakni flowchart atau activity diagram. Proses ini dimulai dari anggota melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, anggota mencari dan memilih buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya, sistem akan melakukan pengecekan apakah buku masih tersedia atau tidak. Jika buku tidak tersedia, maka sistem akan menawarkan fitur reservasi buku, sehingga anggota dapat memesan buku dan menunggu hingga buku tersedia. Jika buku tersedia, maka anggota dapat mengajukan permohonan peminjaman. Setelah pengajuan dilakukan, sistem akan memeriksa apakah anggota memenuhi syarat peminjaman, misalnya tidak memiliki tunggakan atau belum mencapai batas maksimal jumlah pinjaman. Jika syarat tidak terpenuhi, sistem kembali menawarkan reservasi atau menolak proses peminjaman. Jika syarat terpenuhi, sistem akan mengkonfirmasi peminjaman. Setelah itu, sistem memperbarui stok buku agar jumlah buku yang tersedia sesuai dengan kondisi terbaru. Kemudian, sistem mengirimkan notifikasi kepada anggota sebagai bukti bahwa peminjaman telah berhasil diproses. Tahap terakhir adalah pustakawan memverifikasi transaksi peminjaman, kemudian proses dinyatakan selesai. Selanjutnya ada mockup. Yang pertama, mockup halaman login. Halaman login digunakan oleh anggota maupun admin untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username atau email dan kata sandi. Dilengkapi tautan lupa kata sandi dan pendaftaran akun baru. Yang kedua ada mockup halaman beranda anggota. Halaman beranda menampilkan menu navigasi utama, kolom pencarian buku, kategori populer, serta daftar rekomendasi buku bagi anggota yang telah login. Ketiga ada mockup halaman katalog buku. Halaman katalog menampilkan daftar seluruh koleksi buku beserta fitur filter berdasarkan kategori dan status ketersediaan, lengkap dengan tombol aksi pinjam atau reservasi. Yang keempat, ada mockup halaman detail buku. Halaman detail buku menampilkan informasi lengkap suatu judul buku, sinopsis, status ketersediaan, rating, ulasan pembaca, serta aksi peminjaman atau reservasi. Yang kelima, ada mockup halaman konfirmasi peminjaman. Halaman ini muncul setelah anggota menekan tombol pinjam buku pada halaman detail. Anggota dapat meninjau ringkasan buku yang akan dipinjam, detail tanggal peminjaman dan batas waktu pengembalian, lokasi pengembalian buku, serta menyetujui syarat dan ketentuan sebelum menekan tombol konfirmasi. Lalu yang keenam, mockup halaman profil dan riwayat anggota. Halaman ini menampilkan profil anggota beserta ringkasan aktivitas peminjamnya. Anggota dapat berpindah antar tab, sedang dipinjam, riwayat, reservasi, dan denda untuk memantau seluruh transaksi peminjaman miliknya serta memperbarui data profil pribadi. Lalu ada mockup halaman profil dan riwayat anggota tab riwayat. Tab riwayat menampilkan seluruh transaksi peminjaman yang pernah dilakukan anggota, lengkap dengan judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status transaksi yang ditandai dengan warna berbeda agar mudah dikenali. Lalu ada mockup halaman profil dan riwayat anggota tab reservasi. Tab reservasi menampilkan daftar buku yang sedang direservasi anggota beserta tanggal reservasi dan posisi antrian. Dilengkapi tombol batalkan apabila anggota ingin membatalkan reservasi, serta keterangan bahwa anggota akan menerima notifikasi email saat buku yang direservasi tersedia. Lalu ada mockup halaman profil dan riwayat anggota tab denda. Tab denda menampilkan buku yang terlambat dikembalikan beserta jumlah hari keterlambatan, nominal denda, dan status pembayaran dilengkapi tombol bayar, serta keterangan bahwa denda dihitung 2.000 per hari keterlambatan dan anggota dengan denda tertunggak tidak dapat meminjam buku baru. Lalu yang ke-10, mockup halaman admin, kelola data buku. Halaman admin digunakan perpustakawan untuk mengelola data buku, memantau stok, serta mengakses menu pengelolaan anggota, peminjaman, denda, dan laporan melalui panel navigasi di sisi kiri. Halaman ini merupakan satu-satunya halaman pada rancangan antarmuka yang diperuntukkan bagi admin atau pustakawan. Sementara 6 halaman lainnya diperuntukkan bagi anggota atau pengguna yang akan meminjam buku. Jadi kesimpulannya, perencanaan proyek sistem perpustakaan digital disusun sebagai solusi untuk mengatasi pengelolaan perpustakaan yang masih dilakukan secara manual. Dokumen ini menerapkan konsep manajemen proyek melalui penyusunan WBS, Gantt chart, estimasi biaya, analisis resiko, serta perancangan sistem menggunakan UML dan mockup. Hasil perencanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang realistis dalam pengembangan sistem di masa mendatang. Sekian materi dari kelompok kami, semoga materinya memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.